Raden Ajeng Kartini. Siapa sih yang gak kenal dengan nama ini? Harusnya kalian semua tahu ya, apalagi anak sekolahan, karena di sekolah kita diajari tentang siapa sosok Kartini. Bahkan setiap tanggal 21 April kita memperingati sebagai Hari Kartini. Sosok perempuan yang menjadi tokoh emansipasi wanita di Indonesia. Tapi mungkin sedikit saja dari kita yang tahu tentang abang kandungnya yang juga tak kalah keren dengan Kartini. Nama beliau adalah Raden Mas Panji Sosrokartono. Jadi mirip-mirip ya, Kartini, Kartono. Tapi bukan karena dia abangnya Kartini, makanya kita bicarakan di sini. Memang banyak sekali pencapaian-pencapaian luar biasa beliau, yang bahkan orang-orang sekarang pun belum tentu bisa melampauinya. Yang pertama, beliau adalah seorang polyglot, atau dia menguasai setidaknya 35 bahasa. Ini Vicky Naki aja kalah nih. Kemudian yang kedua, beliau itu adalah angkatan pertama, generasi pertama yang melanjutkan kuliah di Belanda. Kemudian yang ketiga, beliau pernah menjadi wartawan di salah satu koran ternama di Eropa. Dan waktu itu dia menjadi wartawan perang dan berhasil meliput salah satu berita yang sangat fenomenal. Kemudian yang keempat, beliau itu pernah menjadi ahli bahasa, penerjemah di Liga Bangsa-Bangsa, atau yang menjadi cikal bakal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, kalau kalian penasaran tentang siapa Sosrokartono ini, simak video ini sampai selesai. Selamat datang di channel Kumbang Kidal, kiri jalan terus. Sosrokartono, beliau adalah kakak kandung dari Kartini. Mereka terpaut 2 tahun saja. Sosrokartono lahir di Jepara 10 April 1877. Dia adalah anak dari pasangan Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan Nyai Ajeng Ngasira. Ayahnya ini adalah seorang bupati di Jepara. Jadi beliau memang keturunan bangsawan dan hidup dalam lingkaran keluarga ningrat. Jadi punya cukup privilege lah untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan anak-anak rakyat jelata yang bukan dari keturunan bangsawan. Di zaman itu hampir mustahil untuk bisa menempuh pendidikan. Tapi meskipun demikian, beliau ini bukan sosok yang jago kandang gitu ya, yang ngandalin pangkat bapaknya. Beliau memang cerdas sedari dulu, sekitar usia 8 tahun sudah menguasai bahasa Belanda. Nah bayangin coba, 8 tahun udah bisa berbahasa Belanda. Kita ya 8 tahun ya masih main kelereng, masih ngejar layangan. Nah, pada usia 8 tahun ini beliau disekolahkan oleh ayahnya ke sekolah dasar milik Belanda di Jepara, ELS. Di sekolah ini pelajarannya ya pakai bahasa Belanda tentunya, nggak mungkin pakai bahasa Jawa, apalagi bahasa Indonesia, karena waktu itu Indonesia belum ada. Tapi karena beliau memang sudah menguasai bahasa Belanda sebelumnya, ya beliau nggak kesulitan dengan ini tentunya. Setelah lulus dari sekolah dasar ini di Jepara, beliau melanjutkan pendidikannya di Semarang, HBS. Nah, HBS ini setingkat dengan SMP atau SMA kalau zaman sekarang. Cuman dulu kan nggak ada istilah-istilah SMA ataupun SMP. Adanya ya HBS ini. Nah, karena jarak antara Semarang dan Jepara ini jauh, nggak mungkin dong dia pulang pergi. Mau nggak mau, Sosrokartono harus menetap di Semarang. Tapi beliau nggak ngekos di Semarang atau tinggal di asrama. Ayahnya memilih untuk menitipkan Sosrokartono kepada salah satu keluarga Belanda yang ada di Semarang. Nah, ketika tinggal dengan keluarga Belanda inilah, pola pikir Sosrokartono semakin terbuka. Semenjak sekolah di HBS, Sosrokartono ini semakin giat belajar dan rajin membaca buku-buku. Dan buku zaman itu ya buku-buku yang berasal dari Eropa tentunya. Kalau nggak bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Jerman, Prancis, dan lain-lain. Ya mau nggak mau, kalau dia mau mengerti tentang buku-buku yang ia baca, dia harus belajar tentang bahasa-bahasa asing tersebut. Nah, disinilah kemudian cikal bakal dia menjadi seorang polyglot karena semakin giat belajar bahasa asing demi memenuhi hasratnya untuk mengetahui apa yang dia baca. Kemudian beliau lulus dari HBS Semarang pada tahun 1897, kemudian mendapatkan rekomendasi dari kakeknya yang seorang bupati Demak untuk melanjutkan pendidikan di Belanda di usia 20 tahun. Jadi disinilah Sosrokartono menjadi
generasi pertama yang akhirnya melanjutkan pendidikan di Belanda. Gila nggak tuh, 20 tahun udah berangkat ke luar negeri. Mana di sana nggak ada teman, nggak ada orang yang bisa dihubungin, ya secara Sosro Kartono ini kan generasi pertama. Ibarat kata beliau lah yang babat alas untuk melanjutkan pendidikan di negeri kincir angin. Awalnya Sosro Kartono ini mengambil jurusan teknik di Sekolah Tinggi Teknik Kota Delft dengan tujuan ketika nanti balik kampung halaman beliau bisa mengembangkan teknik pertanian di bumi Jawa atau Nusantara pada umumnya, terkhusus dalam teknik pengairan irigasi. Tapi seiring berjalannya waktu, beliau tidak merasa cocok dengan jurusan yang diambil, atau kalau bahasa anak-anak sekarang, salah jurusan. Ternyata orang-orang dulu bisa salah jurusan juga ya. Akhirnya karena salah jurusan ini, beliau akhirnya memutuskan untuk pindah ke jurusan Bahasa dan Kesusastraan Timur di Universitas Leiden. Karena Sosro Kartono ini menguasai begitu banyak bahasa, akhirnya suatu waktu beliau diundang ke sebuah kongres bahasa dan sastra Belanda yang ke-25 di Belgia saat masih menjadi mahasiswa. Waktu itu beliau diminta untuk berpidato, dan pidatonya ini benar-benar keren dan membuat banyak orang tercengang karena beliau sempat-sempatnya mengkritik praktek penjajahan, kolonialis, dan imperialis yang dilakukan oleh bangsa-bangsa barat. Nah, semenjak pidato yang kontroversial itu, beliau mendapatkan popularitas dan publikasi di berbagai media massa. Jadi beliau diberitakan di mana-mana. Kemudian saat itu juga beliau juga mendapat perhatian khusus dari pemerintahan Belanda. Sudah pasti dengan keberanian dan kemampuan yang beliau miliki itu bisa mengganggu stabilitas pemerintahan di Hindia Belanda tentunya, di Nusantara yang lagi dijajah. Kemudian di kampus, Sosro Kartono ini dipersulit oleh seorang profesor bernama Snoek Harkronya, yang kala itu adalah salah satu guru besar di Universitas Leiden. Bagi yang nggak tahu siapa sih Profesor Snoek ini, Profesor Snoek ini adalah aktor jahat yang akhirnya membuat Aceh berhasil ditaklukkan. Jadi dalam sejarah penaklukan Belanda di Nusantara kan, Aceh adalah salah satu wilayah yang paling sulit ditaklukkan dan membuat akhirnya Belanda mengalami kerugian begitu besar. Sampai akhirnya Aceh bisa ditaklukkan karena apa? Ya karena Profesor Snoek ini. Caranya adalah beliau sampai benar-benar mempelajari Islam, karena waktu itu masyarakat Aceh memang benar-benar memegang teguh prinsip-prinsip Islam. Jadi Profesor Snoek ini mempelajari Islam bahkan sampai ke Mekah. Beliau sampai pura-pura jadi mu'alaf. Agar apa? Agar bisa memahami Islam. Jadi beliau juga memahami bahasa Arab dengan fasih. Nah, kemudian setelah itu, akhirnya Snoek Harkronya ini menjadi salah seorang penasehat untuk bisa menaklukkan Aceh. Dan benar, Aceh bisa ditaklukkan atas politik pecah belah yang dilakukan beliau. Mungkin kapan-kapan kita bisa bahas sosok Snoek Harkronya ini. Singkat kisah, Sosro Kartono kemudian mendaftar dan lolos menjadi salah seorang jurnalis di koran Amerika yang berada di Eropa, tepatnya di Austria kala itu. Beliau kemudian ditugaskan menjadi seorang wartawan perang yang tentunya tugasnya adalah meliput berbagai peristiwa-peristiwa perang dunia pertama kala itu yang sedang bergulir. Nah, untuk memudahkan gerak-gerik beliau, Sosro Kartono ini akhirnya disusupkan ke dalam pasukan sekutu. Beliau juga mendapatkan pangkat mayor kala itu sebagai tentara yang sekaligus wartawan perang. Tapi beliau nggak mau bawa senjata, karena kata beliau, aku tidak menyerang seseorang, dan pastinya orang tidak akan menyerangku. Jadi untuk apa membawa senjata? Ya kurang lebih begitulah ya, apa yang dikatakan beliau ketika disodorkan senjata. Yang menarik dari karir jurnalismenya beliau adalah Sosro Kartono berhasil meliput salah satu berita yang fenomenal kala itu, yaitu perundingan antara Prancis dan Jerman pada Perang Dunia I. Perundingan ini diadakan sangat-sangat rahasia dalam sebuah gerbong kereta api yang diberhentikan di belantara hutan terpencil di Prancis. Tapi entah bagaimana, Sosro Kartono ini bisa meliput berita itu, kemudian besoknya terbit di koran Amerika yang tadi itu. Dan itu membuat namanya semakin populer. Menurut Hatta, bahwa pendapatan Sosro Kartono kala itu cukup besar, dengan sekitar 1.250 US dollar, yang kalau dikonversi ke zaman sekarang itu setara dengan 31.000 sekian dolar.
Atau kalau dikonversi ke rupiah, ya sekitar 400 jutaan lebih. Kebayang nggak tuh? Gaji sekitar 400 juta. Berarti pekerjaan jurnalis memang benar-benar prestisius ya, kala itu. Karena nggak semua orang bisa mendapatkan penghasilan segede itu tentu saja. Tapi setelah Perang Dunia I berakhir, karir jurnalis Sostrokartono juga berhenti. Kemudian beliau beralih profesi menjadi ahli bahasa di kedutaan Prancis yang ada di Belanda, kota Den Haag. Tak berhenti sampai di situ saja. Setelah berkarir di kedutaan Prancis, beliau kemudian pindah menjadi ahli bahasa di Liga Bangsa-Bangsa. Ini sesuatu yang lebih prestisius tentunya. Liga Bangsa-Bangsa ini adalah cikal bakal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tapi nggak lama setelah itu beliau akhirnya berhenti sebagai ahli bahasa di Liga Bangsa-Bangsa karena merasa bahwa Liga Bangsa-Bangsa itu dibentuk secara pragmatis dengan kebutuhan atau kepentingan beberapa negara saja dan tidak konsen pada isu-isu kemanusiaan. Ada suatu kisah menarik ketika Sostrokartono tergerak hatinya untuk menjenguk seorang anak. Anak ini adalah anak temannya yang berusia sekitar 12 tahun. Anak ini sedang sakit keras dan tak kunjung sembuh meski sedang ditangani oleh berbagai dokter. Kemudian secara tak sengaja ketika menjenguk, Sostrokartono meletakkan tangannya di dahi anak tersebut. Lalu secara ajaib, anak ini membaik. Bahkan hari itu juga sembuh gara-gara Sostrokartono meletakkan tangannya di dahinya. Ya semua orang dibuat terheran karena itu, termasuk juga dokter yang menanganinya. Karena mereka sudah habis-habisan mengobati anak ini tapi nggak sembuh-sembuh. Hingga akhirnya ada seorang psikiater yang menjelaskan pada Sostrokartono mengapa dia bisa menyembuhkan anak itu. Menurut sang psikiater bahwa Sostrokartono ini memiliki personal magnetism yang sangat kuat, tapi beliau nggak menyadari itu. Personal magnetism ini semacam energi dalam diri seseorang yang bisa mengantarkan aura-aura positif kemudian mempengaruhi orang-orang di sekelilingnya. Atau bahasa gampangnya adalah karisma. Tapi mungkin ini juga bukan sebagai pembanding yang seimbang tentang personal magnetism ini. Nah, kalau orang-orang spiritual mungkin menyebutnya sebagai karomah. Jadi semacam kekuatan dalam diri seseorang yang benar-benar bisa mempengaruhi orang-orang sekelilingnya, entah itu membuat dia sembuh atau bisa juga membuat sakit. Jadi terjawab sudah kenapa Sostrokartono ini bisa menyembuhkan seseorang hanya dengan menyentuhnya, itu pun secara tidak sadar. Nah, Sostrokartono ini memang dikenal sebagai orang yang memiliki ilmu kebatinan yang tinggi, walaupun beliau mengembara di Eropa selama 29 tahun kurang lebih, beliau ini tetap orang yang memegang teguh kejawaannya. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa dalam kebudayaan Jawa, orang-orang itu sangat banyak mengenal ritual-ritual dan praktek-praktek spiritual tentu saja. Jadi Sostrokartono ini adalah salah seorang yang ahli spiritual lah, boleh dikatakan begitu. Setelah mendengarkan penjelasan dari seorang psikiater itu, Sostrokartono pun berencana untuk melanjutkan kuliahnya di psikoteknik dan psikometrik di Universitas Sorbonne, Prancis. Tapi sayangnya universitas ini hanya menerima mahasiswa dari lulusan kedokteran. Sedangkan Sostrokartono ini latar belakangnya kan pendidikan bahasa. Akhirnya beliau tidak bisa sepenuhnya menjadi mahasiswa di sana. Tak lama setelah penolakan itu, Sostrokartono akhirnya memutuskan untuk pulang ke Jawa pada tahun 1925. Dan itu membuat pemerintahan Hindia Belanda yang menguasai Nusantara kala itu gusar. Karena orang ini bukan orang yang biasa. Jadi kalau pulang ke Nusantara bisa membuat suatu gebrakan dan mengobrak-abrik kemapanan pemerintahan Belanda kala itu. Ketika pulang ke Nusantara, beliau ini mendapatkan banyak tawaran pekerjaan dari pemerintahan Hindia Belanda, ya dengan tujuan agar bisa mengontrol beliau tentunya. Tapi Sostrokartono selalu menolak, mengatakan bahwa beliau ingin istirahat. Karena ditolak berulang kali, akhirnya pemerintahan Belanda makin khawatir dong, dan membuat banyak pejabat-pejabat Hindia Belanda itu membenci beliau. Dan akhirnya Sostrokartono ini dituduh sebagai komunis. Ya tentu saja tuduhan ini agar Sostrokartono sulit menjalankan misi-misinya di bumi Nusantara. Tapi Sostrokartono ini bersumpah bahwa atas nama ayahnya dan atas nama adiknya Kartini yang telah meninggal, beliau bukan seorang komunis. Dan itu adalah sebuah fitnah yang sangat kejam.
Dan terbukti setelah dituduh menjadi komunis, Sosrokartono ini sulit bekerja dimanapun. Sulit mendapatkan pekerjaan dan berbagai hal. Hingga suatu ketika Ki Hajar Dewantara menawarinya untuk menjadi guru di Taman Siswa, cabang Bandung. Dan beliau menerima tawaran ini. Tapi nggak lama setelah berkiprah di Taman Siswa sebagai guru dan menjabat sebagai kepala sekolah, beliau akhirnya harus keluar dari Taman Siswa. Karena waktu itu pemerintah Belanda semakin menekan beliau. Dan karena takut keberadaannya di Taman Siswa justru bisa membahayakan pihak-pihak lain, akhirnya beliau keluar. Setelah keluar dari Taman Siswa, Sosrokartono ini memilih jalur perjuangannya sendiri. Beliau memutuskan untuk mendirikan sebuah rumah penyembuhan bernama Darussalam. Nah, ini semacam klinik pengobatan alternatif lah ya kalau zaman sekarang. Karena di sana Sosrokartono itu mengobati pasien-pasiennya bukan dengan metode-metode kesehatan modern, tapi hanya menggunakan metode pengobatan tradisional menggunakan media air yang dibacakan doa-doa. Tapi lagi-lagi Sosrokartono ini kan punya personal magnetism yang sangat kuat. Pakai tangan aja bisa nyembuhin orang, apalagi pakai air dong. Dan karena hal ini, Sosrokartono pun mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk dari berbagai tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno Muda kala itu. Konon katanya Soekarno ini sering berdiskusi dengan Sosrokartono. Sosrokartono ini berulang kali mengatakan kepada utusan Soekarno bahwa Indonesia akan merdeka. Dan kelak di kemudian hari itu benar-benar terbukti. Ya lagi-lagi banyak orang yang menyangkut pautkan bahwa Sosrokartono ini memang orang yang punya ilmu kebatinan kuat dan sebagai seorang spiritual yang sangat kuat. Sayangnya dengan potensi yang dimiliki, Sosrokartono tidak bisa berbuat banyak untuk bangsanya ketika kembali ke Nusantara karena beliau terus-terusan saja mendapatkan tekanan dari pemerintahan Hindia Belanda, terlebih karena dia pernah berkonflik dengan Profesor Snook yang kita sebutkan tadi, ya seorang aktor busuk yang berhasil membuat Aceh akhirnya takluk. Nah, beliau benar-benar mendapatkan perhatian khusus dan tekanan sehingga tidak bisa berbuat banyak. Karena berbagai tekanan batin tersebut, Sosrokartono akhirnya sakit-sakitan dan pada tahun 1942 separuh tubuhnya itu lumpuh. Waktu itu bertepatan ketika Jepang sudah menguasai Indonesia, menggantikan Belanda. Sosrokartono meninggal dunia pada tahun 1952 pada usianya 74 tahun. Usia yang cukup sepuh dibandingkan adiknya, Raden Ajeng Kartini. Tapi terlepas dari kurangnya kesempatan Sosrokartono untuk terlibat dalam perjuangan secara langsung seperti tokoh-tokoh pahlawan kita yang lain, beliau tetap meninggalkan berbagai macam pelajaran kepada kita, falsafah-falsafah kehidupan. Beliau meninggalkan sebuah syair yang belakangan ini kemudian dinyanyikan atau didendangkan oleh Sujiwo Tejo. Mungkin di antar kita sudah sering atau sudah pernah mendengar syair-syair beliau, tapi tidak tahu bahwa ini berasal dari Sosrokartono, kakak Raden Ajeng Kartini. Saya akan mencoba melafalkan syair beliau walaupun saya kesulitan karena saya bukan orang Jawa. Sugih tanpa bondo, kaya tanpa harta, digdoyo tanpa aji, tak terkalahkan tanpa kesaktian, ngluruk tanpa bolo, menyerbu tanpa pasukan, menang tanpa ngasorake, menang tanpa merendahkan, trimo mawi pasrah, menerima juga pasrah, suwung pamrih tepi hajri, jika tanpa pamrih tak perlu takut, langgeng tan ono susah, tan ono bunga, tetap tenang meski ada duka dan suka, anteng manteng, sugeng jeneng, tidak macam-macam membuat nama baik terjaga. Mohon maaf ya kalau pelafalan saya kurang fasih. Cukup sekian lah ya pembahasan Sosrokartono kali ini. Mungkin di lain waktu kita bisa melanjutkan pembahasan yang lain. Terima kasih telah menyimak. Salam kembang kidal, kiri jalan terus.